Halo, saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun sudah berada. Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, dan sukacita di dalam hidup kita. Hari ini, siang ini, kita mau belajar firman Tuhan dari perjanjian lama. Sebelum itu kita mau berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu, Kau kami sampai detik ini masih bernafas dan hidup. Itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Luar biasa penyertaan-Mu. Bapa, sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau renungkan firman-Mu, bahkan kami mau jadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dan yang tidak ada apa-apanya. Ada urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau baca firman Tuhan dari Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Berikutnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Tuhan panggil Yunus, mau mengutus Yunus ke kota Niniwe. Tapi Yunus menolak, bahkan melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi naik kapal dengan biaya sendiri. Waktu itu kapalnya sebesar apa saya juga nggak tahu. Dia pergi, jika berangkat di dalam kapal itu ada banyak penumpang yang lain, tidak sendirian. Mungkin ratusan orang di kapal itu. Lalu Yunus berangkatlah. Di tengah-tengah perjalanan saudara, atas seizin Tuhan, Tuhan menurunkan angin ribut. Badai besar terjadi. Angin besar terjadi, angin badai besar terjadi sehingga kapal itu goyang. Badai itu menggoyangkan perahu itu, kapal itu. Dan kapal itu hampir hancur. Di sini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan memanggil Yunus. Demikian juga saudara dan saya. Kalau hari-hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya, karena Tuhan punya tugas untuk saudara dan saya. Saya punya pengalaman hidup saudara. Jujur saudara, saya tidak rekayasa. Saya tidak ada niat pencitraan.
atau bikin drama, enggak. Saya jujur dari hatiku yang paling dalam. Sudah berkali-kali ada teman, ada hamba Tuhan berkata, Pak Verihin, kamu sebetulnya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, mengabarkan Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan itu hanya ada melalui Yesus Kristus Tuhan. Firman itu berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia, ya, oleh karena namanya kita diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya nama yang berkuasa menyelamatkan saudara saya. Saya dipanggil cukup lama, udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Jujur, saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak mau, Tuhan. Kalau boleh, Tuhan, saya lebih suka jadi pengusaha. Lebih suka berdagang. Lebih suka cari uang. Kalau ada uang, saya bisa pakai untuk pelayanan, untuk penginjilan. Mungkin hamba Tuhan lain bisa melakukannya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau. Saya nggak mau, Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saya menolak panggilan Tuhan, ketika saya menolak tugas yang diberikan Tuhan, saya diizinkan Tuhan mengalami masalah yang luar biasa, saudara. Berapa tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahun yang lalu, saya bersama istri diizinkan Tuhan mengalami sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, saudara. Sakitnya bukan sakit sembarangan. Sakitnya sakit parah, saudara. Sakitnya parah, saudara. Ketika kami suami istri berobat ke dokter, dokter mengatakan, untuk sakitmu itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya, saudara. Kita akan coba yang waktu itu ada obat itu untuk suntik. Kalau obat ini bisa menolong, menyembuhkan kamu, itu karena anugerah Tuhan. Saya menolak panggilan Tuhan. Kalau Yunus menolak, kita baca cerita Yunus 1. Ketika dia menolak, angin ribut, badai besar. Ketika dia menolak panggilan Tuhan, kapal itu mengalami malapetaka. Bukan hanya Yunus, tapi orang-orang sekitar situ. Dan kapal itu juga mengalami hal yang mengerikan. Akhirnya, singkat cerita, Yunus dibuang ke laut atas penentuan. Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Saat itu ikan yang besar saya nggak tahu. Sampai hari ini ikan yang kita tahu, ikan yang paling besar, katanya ikan paus. Di dalam perut ikan paus itu 3 hari 3 lamanya. Itu juga mengamparkan Tuhan Yesus mati. Selama dikuburkan, hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Membuktikan dia bahwa Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yunus 3 hari 3 malam atas penentuan Tuhan. Lalu dimuntahkan keluar dan dia diselamatkan. Coba kalau tidak dimuntahkan keluar dari belakangnya ikan yang besar itu,
sudah jadi kotoran saudara. Saudaraku, saya lanjut dengan kesaksian saya. Saya diizinkan Tuhan diranjang sakit. Berapa lama? Setahun, 2 tahun. Saya stres, depresi, tertekan, putus asa. Tuhan, buat apa aku hidup? Percuma aku hidup. Kalau obat ini tidak bisa menyembuhkan saya, ya sudah. Apa yang terjadi saudara? Saya minta Tuhan, bawa aku pulang. Aku nggak sanggup mengalami penderitaan ini. Aku minta Tuhan, bawa aku pulang. Kau kata dunia ingin mati saudara. Ingin mati. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Nyawaku, nafasku ada dalam kedaulatan Tuhan Yesus. Mati dan hidup ada dalam tangan Tuhan. Hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Saudara, saya minta mati. Tapi atas kemurahan Tuhan, Tuhan belum memanggil saya. Saya belajar dari kisah Yunus ini. Itu menegur saya. Tuhan, aku ada semua karena kemurahan. Kalau hari-hari ini saudara yang menonton video ini, mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara, Tuhan memilih saudara. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang benar. Kalau Tuhan memanggil saudara, jadi penguasa, jadilah penguasa yang benar. Jadi pejabat yang benar. Kalau Tuhan memanggil saudara jadi penguasa, jadilah penguasa, pengusaha yang benar juga. Karena hidup saudara dan saya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka dan telanjang di mata Tuhan. Setelahku, ketika Tuhan menegur saya bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Saya bertobat Tuhan. Saya mau kembali kepada panggilan. Saya nggak mau lari dari panggilan Tuhan. Firman Tuhan berkata jelas, kemana aku bisa lari? Ke ujung bumi Tuhan ada. Ke dalam lautan paling dalam Tuhan ada. Ke atas gunung ada. Ke langit Tuhan ada di situ. Intinya, aku nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Aku nggak bisa kabur dari panggilan Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau hidupmu diberkati Tuhan, ingat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hidupmu hari-hari ini mengalami masalah, atau sedang diproses Tuhan, atau sedang dibentuk Tuhan, dimurnikan, dibersihkan, datang kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu atas hidup? Apa yang Tuhan mau dari hidupku? Hari ini aku sadar, aku hidup bagi Kristus. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup bagi Tuhan. Aku hidup, aku melayani Tuhan. Aku hidup, aku mengasihi Tuhan. Aku hidup, aku boleh mengerjakan ini dan itu. Melayani keluarga. Saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan
Dimanapun Tuhan ada, tahu kami berada di mana. Tuhan, terima kasih. Bersama umat-Mu, kami datang Tuhan. Berkati umat-Mu, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati bangsa kami juga, Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Hati Tuhan untuk Indonesia. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Nama-Mu, nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. 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 God bless.